Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di live event Indonesia Memilih, dan saat ini sudah bersama saya ada Wasekjen Partai Nasdem, Ja'far Siddiq. Selamat siang, Bang Ja'far. Selamat siang, Mbak Vera. Terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Bang Ja'far, nanti kembali ke Mas Nova ya. Bang Ja'far, bicara soal sosok wanita yang cukup banyak menjadi calon di beberapa wilayah di pilkada ini, begitu ya. Kita melihat ada Jawa Timur, bahkan ada 3 Sri Kandi yang bertarung di sana. Kemudian juga tadi kita berbincang dengan Bu Sherly Coanda yang juga dari Partai Nasdem gitu, yang didukung oleh Partai Nasdem di Maluku Utara, dan hasilnya memang unggul sejauh ini. Bagaimana kemudian dari partai politik mengcapture sisi sosok wanita yang kemudian dihadirkan dalam pemilihan pilkada serentak? Mbak Vera, begini, kalau kita melihat dari situasi ini banyak sekali memang perempuan. Saya tadi googling ya, lihat data kita di DPP Partai Nasdem itu, ada beberapa daerah bahkan seperti Kota Bandar Lampung itu 2 kandidat, dua-duanya perempuan. Ada banyak sekali, bahkan kita majukan sekitar 5 calon gubernur perempuan gitu, dan itu di tempat yang tidak lumrah. Seperti tadi ada Bu Sherly di Maluku Utara. Kebetulan saya 2 minggu lalu ikut kampanyenya Bu Sherly itu di Tobelo. Ke sana kita lihat bagaimana antusiasme, kita lihat bagaimana sambutan terhadap kandidat itu sangat luar biasa. Begitu juga ada kemudian calon perempuan kita, calon gubernur ada di Sultra, ada di Kalimantan Selatan, dan di Lampung dari 15 kabupaten kota itu kita 4-nya mencalonkan perempuan, dan 2 menang. Alhamdulillah 2 menang, yang 2-nya versi quick count ya tentu saja, yang 2-nya masih dalam proses menghitung mungkin. Apa yang kita lihat dari proses ini? Yang pertama tentu saja kualitas demokrasi kita naik. Kualitas demokrasi kita naik, kemudian isu-isu tentang gender tidak menjadi lagi arus utama untuk mendiskreditkan perempuan dalam proses ini. Sehingga kemudian masyarakat bisa melihat, kalau kita juga melihat secara menyeluruh, dalam proses pilkada kali ini banyak sekali perdebatan tentang visi misi, program, gagasan yang dideliver ke publik, kemudian itu ditangkap dengan baik menurut saya, sehingga kemudian isu-isu itulah yang menjadi dasar orang memilih. Tapi kalau kita baca hampir seluruh, nanti mungkin Mas Bowo yang riset, hampir seluruh kandidat kita itu menawarkan solusi terhadap beberapa hal, terutama hak-hak dasar warga negara. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada soal sembako, ada soal infrastruktur dan lain-lain. Itu menjadi konsen dalam pilkada kali ini. Di luar banyak perempuan-perempuan hebat, banyak politisi-politisi perempuan yang mengemuka kemudian memenangkan kontestasi pilkada ini. Begitu Mbak Vera. Khususnya Maluku Utara ini kan unik ya. Sebelumnya tidak pernah ada calon wanita, kemudian terpilih menjadi gubernur. Bahkan kita lihat versi quick count gitu. Kita masih menunggu nanti hasil real count-nya bagaimana. Kemudian keputusan dari partai pengusung sendiri yang akhirnya mencalonkan sosok Ibu Sherly Coanda, itu apa yang menjadi pertimbangan pada saat itu? Gini, waktu terjadi peristiwa kecelakaan kapal mendiang Beni Laos, kan kita bersama-sama sebenarnya mencalonkan Beni Laos karena beberapa hal yang sangat menjadi brandnya, menjadi citranya di Morotai itu, dia bisa dekat dengan masyarakat, kemudian dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Orang tidak sekolah itu datang ke dia, tidak kenal pun kalau kita Google, banyak sekali orang tidak sekolah datang ke dia kemudian bisa bersekolah, dan dapur yang jelek dan lain-lain, itu banyak sekali. Siapa yang paling dekat dengan citra ini, itulah yang kita lihat. Kebetulan anak mereka berdua itu kan belum memenuhi syarat ya, secara undang-undang belum 21 tahun, seingat saya baru 17 dan 18 dan masih berkuliah, artinya belum memenuhi syarat untuk maju. Siapa yang paling dekat, kita lihat. Dan di setiap kesempatan, saya pernah ikut 2 kali kampanyenya mendiang Beni Laos ya. Kebetulan saya ketua DPW Maluku Utara, Nasdem. Ikut 2 kali kampanye, dia selalu bilang, Ibu Sherly tidak hadir tapi titip salam. Artinya, di nama Beni Laos itu selalu juga ada nama Sherly. Mereka teamwork 2, 1 mengurusin dapur mungkin, dan 1 mengurusin publik. Itu lekat. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian siapa sih yang segera gitu. Karena cuman kalau nggak salah itu 45 hari yang dibutuhkan untuk prosesnya. Setelah meninggal, dan dalam undang-undang pemilu hanya dibutuhkan 7 hari sejak meninggal, bukan setelah dimakamkan loh ya, sejak meninggal. Artinya hanya butuh 7 hari waktu itu.
sekjen-sekjen partai ketika itu berkomunikasi segala macam, kita bersepakat, kita keluarkan SK dan kita urus seluruhnya kebutuhan-kebutuhan administratif dan kemudian bisa mendaftar. Hanya 45 hari kemudian itu merubah situasi. Nah, kalau kita mau lihat Maluku Utara ini tidak lagi soal Shirley yang minoritas dan lain-lain, tapi inilah gambaran Indonesia sesungguhnya. Ada pluralismenya, ada multikulturnya, ada siapapun boleh gitu. Selama dia warga negara berhak. Terbukti tidak menjadi hambatan. Tidak menjadi hambatan, mau perempuan mau apapun. Oke, saya ke Mas Nova. Mas Nova, melihat sosok wanita yang kemudian tadi terlibat banyak di pilkada, apakah juga ada sorotan khusus di media sosial sebetulnya terkait dengan keterlibatan wanita? Ada tiga Serikandi di Jawa Timur dan beberapa wilayah lainnya juga gitu. Kalau secara umum keterlibatan perempuan di pilkada sudah diapresiasi ya. Malah banyak juga yang bilang ini harusnya lebih banyak lagi perempuan, keterlibatan perempuan di pilkada. Hanya ada beberapa tempat yang memang masih menolak, masih kuat saya kira penolakan, narasi-narasi penolakan terhadap perempuan. Saya kasih contoh, saya sebut sedikit saja, misalkan salah satunya ada di Banda Aceh, itu salah satu calonnya adalah perempuan dan sempat ada narasi penolakan terhadap perempuan karena gendernya gitu ya, karena perempuannya. Tetapi selain itu di semua tempat tidak ada penolakan, narasi-narasi penolakan yang cukup kuat karena berdasarkan perempuannya. Kalaupun ada penolakan biasanya adalah karena kredibilitasnya, karena rekam jejaknya dan sebagainya. Jadi kalau keterlibatan perempuan dalam pilkada, pemimpin-pemimpin dalam pilkada adalah salah satu indikator membaiknya demokrasi kita, saya kira dari narasi yang disampaikan oleh netizen itu lebih baik sekarang. Keterlibatan perempuan, Mas Bawono, apakah memang akhirnya punya hal yang positif bagi pemilih karena melihatnya ya perempuan sebagai ada keterwakilan yang dilibatkan dalam proses pilkada itu? Iya, selama ini kan politik kita itu kan seringkali dipersepsikan sebagai politik yang berwajah maskulin ya. Maskulin, terus budaya patriarki yang kuat gitu ya. Tentu saja dengan kehadiran calon-calon kandidat-kandidat perempuan, baik di level kabupaten kota ataupun di gubernur, itu tentu merupakan kabar baik atau angin segar yang bisa sedikit demi sedikit mengikis citra maskulinitas dari politik kita, wajah politik kita ya. Ke depan kita bisa punya beberapa gubernur perempuan selain Bu Hovifah di Jawa Timur, ada Bu Shirley nanti kita masih menunggu hasil real count di KPU Maluku Utara, jadi ada Bu Shirley, ada Bu Hovifah gitu ya, yang akan tampil sebagai pemimpin perempuan di tingkat provinsi. Tentu di kabupaten kota lebih banyak lagi. Nah saya kira dengan hadirnya pemimpin perempuan sebagai kepala daerah, sebagai pengambil kebijakan strategis, diharapkan ada beberapa isu basic need gitu ya yang seringkali mengemuka dalam survei yang kita lakukan, seperti misalnya soal pendidikan yang seringkali juga belakangan jadi perhatian, ini kan soal kesehatan atau stunting gitu ya. Dan perempuan biasanya lebih peka ya. Nah, perempuan biasanya punya kepekaannya lebih tinggi dibanding laki-laki dalam hal soal stunting karena itu kan terkait dengan masa kehamilan gitu ya. Bagaimana dari pencegahan itu bisa dilakukan. Pencegahan itu dilakukan. Dan biasanya perempuan memiliki sensitivitas atau kepekaannya lebih tinggi dalam hal-hal masalah-masalah human basic need tersebut. Dan sisi keibuannya mungkin ya. Betul. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.